arisan pakai kursi segini emang cukup? Lah, kalau segini mau arisan apa rapat kabinet? Ya ampun, sampai kebawa mimpi. Oke, mari kita mulai. Indonesia saat ini tengah digoncangkan dengan wacana penggemukan kabinet Prabowo. Tentu, publik sangat menunggu-nunggu susunan kabinet pemerintahan yang baru. Pak Prabowo beli baut. Yuk kita bahas lebih lanjut bersama saya, jurnalis Kompas.com, Katarina Astriani. Wacana penambahan jumlah kementerian yang digulirkan kubu Presiden terpilih Prabowo Subianto terus menuai kritikan. Hah? Kok dikritik? Indonesia kan negara gede. Presiden terpilih Prabowo Subianto diusulkan membentuk kabinet pemerintahan baru yang berisikan 4 kementerian. Usulan tersebut datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Senin 6 Mei 2024. Asosiasi tersebut mengusulkan penambahan kementerian baru untuk memenuhi keseluruhan urusan pemerintahan. Karena itu, pengaturan jumlah kementerian perlu ditinjau ulang. Asosiasi tersebut mengusulkan perlu dibentuk Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Riko Andi Wibowo mengungkapkan jumlah kementerian yang dapat dibentuk oleh Presiden diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal tersebut membatasi jumlah kementerian maksimal menjadi 34 pos kementerian. Riko menyatakan, ketentuan tersebut dibuat untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif serta membuat isu-isu serumpun dapat diatur dalam satu kementerian. Karena itu, ia menyerukan kabinet baru tidak boleh sengaja membentuk koalisi yang gemuk untuk menjamin kepentingan politik terpenuhi. Ia juga menyebut UU Kementerian bisa diubah, namun harus dilihat urgensi perubahannya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti membenarkan bahwa UU Kementerian Negara mewajibkan kabinet maksimal 34 menteri. Ia mengatakan, perubahan UU sesungguhnya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang harus dipenuhi untuk mengubah UU dicantumkan dalam pasal tersebut. Terdapat 5 tahap yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, menjelaskan bahwa penambahan kabinet bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dia juga bilang, hal itu bakal berdampak terhadap anggaran negara yang akan membengkak ke depannya. Logikanya aja deh, dari 34 kementerian ditambah 6 lagi jadi 40. 40 menteri ditambah 20 wakil menteri, ditambah 40 staf menteri, ditambah lagi 20 staf wakil menteri. Aduh, pusing, banyak banget kan? Hitung sendiri ya. Terus gimana ya respon Jokowi dan para capres-cawapres Pilpres 2024 kemarin? Nah, salah satunya ada Pak Mahfud nih yang sudah menanggapi wacana tersebut. Katanya sih, Pak Mahfud ini khawatir banget kalau aksi korupsi makin meluas seiring penambahan kementerian. Padahal, dalam aturan terdahulu, hanya ada 26 kementerian. Lalu setelahnya ada perubahan jadi 34 kementerian. Katanya nih, kementerian baru ternyata buat bagi-bagi jabatan doang. Cawapres nomor urut 3 ini juga mengatakan ada celah buat melakukan praktik korupsi dalam setiap kementerian yang dapat kucuran anggaran negara. Hadeh, masa korupsi terus-terusan ya? Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut menjelaskan wacana tersebut masih dalam pembahasan dan penggodokan. Menurutnya, pembahasan terkait wacana penambahan kementerian yang mengurusi program makan siang gratis sedang dibahas karena menyangkut anggaran yang besar. Sementara itu, Presiden Jokowi justru mengaku tidak memberi masukan terhadap wacana tersebut. Ia menegaskan, pertanyaan soal susunan kabinet pemerintahan mendatang semestinya ditanyakan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Nah loh, udah pusing belum? Kalau belum, yuk sekarang kita mundur ke era pemerintahan sebelumnya. Bentar aja.
Apabila kembali ke belakang, setiap era pemerintahan memiliki jumlah kementerian yang berbeda. Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk di era pemerintahan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan wakilnya Megawati Soekarno Putri hanya memiliki 35 kementerian. Kemudian Kabinet Gotong Royong yang dibentuk Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Hamzahas menjadi kabinet yang teramping sejauh ini dengan hanya 30 kementerian. Jumlah tersebut bertambah 2 di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama didampingi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Budiono pada periode kedua. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid pertama memiliki 35 pos kementerian, sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid kedua memiliki 34 kementerian. Kemudian, jumlah 34 pos kementerian berlanjut di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, meskipun ada sejumlah perubahan. Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala memiliki 34 kementerian. Sedangkan di era kedua kepemimpinannya bersama Ma'ruf Amin masih dengan jumlah kementerian yang sama. Wah, bisa kalian lihat kan? Rata-rata jumlah pos kementerian pemerintahan sebelumnya antara 30-35 saja. Wacana penambahan kursi kabinet yang belum ada kepastian kian menuai dilema. Di sisi lain, banyak pro dan kontra yang muncul seiring dengan mencuatnya isu tersebut. Lalu, apakah wacana tersebut akan menjadi kenyataan? Yuk, komen pendapat kalian.